tiba-tiba tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung satset istrinya guys di perutnya terbuka, keluar usus-ususnya. Hai guys, thank you banget udah ngeklik video ini. Dan selamat datang kembali di acara channel Dunia Maya Dalam Misteri. Nonton-nonton doang, subscribe dong. Subscribe kan gratis. Yuk bantu subscribe biar gue makin semangat bikin videonya. Guys, ngerasa gak sih kayak akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh kayak panasnya tuh ekstrim banget. Gue nih ya, kalau misalnya gue di kerjaan nih ya, AC udah 16, tapi tuh hawa-hawanya tuh ya, hawa panas gitu. Jangan lupa ya guys, banyak-banyak minum air putih sama vitamin biar tetap staminanya terjaga. Kali ini gue mau cerita, dan ini sampai sekarang kalau di daerah sekitar sana tuh ya, itu pasti tahu deh guys. Duh, mohon maaf nih guys, suara HP emak gue bunyi. Ya maklum deh ya guys, HP orang tua kalau kagak bunyi dia kagak denger. Jadi HP-nya dibunyiin kenceng biar yang lain pada denger tuh kalau misalnya anak-anaknya WA apa segala macam. Dan kita langsung balik lagi ke topik ya guys. Jangan diharuin ya guys, mohon maaf sekali lagi. Jadi guys, ini kejadiannya itu waktu gua SD. Karena gua ngerasa kayak masih pakai seragam merah putih, itu gue masih kecil banget guys. Dan cerita ini kejadiannya itu adanya di ya Ciganjur Jagakarsa lah gitu kan. Jadi waktu itu ini tetangga bokap gue sendiri. Jadi bokap gue tuh kenal sama yang mau gue ceritain ini. Jadi bokap gue tuh punya tetangga yang bokap gue tahu ini itu tuh harmonis, suami istri harmonis, punya rumah juga ibaratnya ya deket bokap gue. Terus udah gitu kehidupannya tuh yang bokap gue lihat ya tiap hari tuh normal-normal aja guys. Itu suaminya memang agak cemburuan guys, ya karena mungkin dia sayang sama istrinya makanya dia cemburuan. Ya kalau misalnya dia nggak sayang nggak mungkin dong guys dia cemburuan, ya nggak. Kejadian ini bermula pada saat kalau ke pasar kan naik kendaraan. Yang pasti zaman dulu nggak ada tuh yang namanya ojek online, Grab, Gojek itu nggak ada. Jadi zaman dulu cuman ada yang ojek pangkalan, opang, tahu kan opang? Kayak, bang, ke pasar Pondok Labu, 15.000 bang gitu. Kalau sekarang kan pakai tarif ya di aplikasi, sesuai aplikasi gitu kan. Kalau dulu kan enggak kan, mau nggak tuh ngangkut 10.000 pasar Pondok Labu deket gitu kan. Jadi bermula dari istrinya itu, katanya si bokap gue suka bolak-balik ke pasar ya karena mungkin zaman dulu juga nggak terlalu banyak kayak sekarang tuh tukang sayur tuh kayaknya kayak jamur gitu, di mana-mana banyak gitu, kayak tiap pengkolan kesini ada tukang sayur, pengkolan kesono ada tukang sayur, tikungan dikit depan ada tukang sayur. Kan si istrinya ini kan bolak-balik ke pasar naik ojek pangkalan ya guys. Ada nih yang ngomong ke suaminya kalau si istrinya ini tanda kutip selingkuh guys. Lama nih guys, si suami ini suka dengar selentingan ya istrinya bolak-balik ke pasar setiap harinya itu cowoknya gonta-ganti. Ya iyalah gonta-ganti, secara ojek pangkalan nggak ada si abang A ya si abang B, nggak ada si abang B ya si abang C. Ya nggak mungkin kan itu aja, iya kan? Mungkin karena keseringan dengar cerita kalau si istrinya ini dibonceng sama orang yang berbeda-beda, jadi si suami ini tuh ngerasa, apa benar ya istri gua nih selingkuh? Padahal guys ya belum tentu, bener-bener deh, lagi-lagi belum tentu istrinya itu selingkuh guys. Ya emang bisa jadi kan, ya namanya ke pasar naik ojek pengkolan pasti kan orangnya beda-beda, yang ada di situ ya diangkut, ya kan. Kita nggak bisa request orang Gojek aja, kita nggak bisa request gitu kan, kecuali emang aplikasi fiktif bisa itu di request. Mohon maaf keceplosan. Sampai pada akhirnya itu ya si suaminya itu emang ngerasa, oh bener nih istri gua ternyata emang bener-bener selingkuh, jadi gua harus ngikutin si istri gua. Akhirnya diikutin lah sama suaminya itu.
diikutin, dia naik ojek pangkalan yang suaminya itu nggak tahu itu ojek pangkalan. Suaminya cuman berpikir di pikirannya itu selingkuhan dari istri gua gitu kan. Diikutin sampai pasar, benar istrinya belanja benar, pulang bawa sayur apa segala macam itu benar. Cuman turunnya nggak sampai di rumah. Jadi tuh istrinya itu diturunin di deket gang. Macem anak-anak sekarang kalau misalnya jemput perempuan beraninya di depan gang, kagak berani masuk ke rumah, takut kayaknya ntar ditodong emak bapaknya. Kapan lo mau seriusin anak gua? Canda guys. Akhirnya si suaminya ini ngeliatin terus nih guys ya, si suami ini ngeliatin terus istrinya gitu kan, sampai pada akhirnya istrinya sampai ke rumah. Dan gak lama, sekitar 15 menit si suaminya itu sampai di rumah guys. Dan tanpa basa-basi guys, masuk ke dalam rumah, dia ngeliat istrinya lagi rebahan, lagi tiduran di kasur. Terus udah gitu tiba-tiba lakinya masuk, istrinya ini keluar mau rebahan di bangku ceritanya. Mungkin sambil maksud istrinya tuh sambil ngobrol-ngobrol kali ya gitu. Nah pas istrinya rebahan di bangku, si suaminya masuk ke dalam dapur. Kalian tahu nggak dia ngambil apa? Dia ngambil pisau gengs, pisau. Tiba-tiba tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung sat set istrinya guys di perutnya terbuka, keluar usus-ususnya, isi perutnya. Itu istrinya lagi tiduran guys di sofa. Lu bayangin dong kalau emang dia pulang dari pasar, dia belum sempet masak, padahal dia ada niatan masak, cuman dia mau istirahat dulu, tiba-tiba langsung digituin sama suaminya. Akhirnya ngelihat si istrinya sudah bersimbah darah, bangkunya pun sudah bersimbah darah, isi perut istrinya pun sudah keluar, panik dong, ya kan? Panik. Akhirnya dipindahin lah nih si istrinya ke bawah, dan bangkunya itu guys, bangkunya itu sama pisaunya itu dibuang ke depan rumah. Jadi depan rumahnya dia itu nggak jauh itu ada kali gede. Itu ada kali gede emang, nggak tahu sih kalinya itu jurusannya kemana, pokoknya itu kalinya gede guys. Bangkunya itu sama alat dia bekas nikam si istrinya itu dibuang lah ke kali guys. Jadi dianyutin gitu. Sampai pada akhirnya ada tetangga yang tahu, karena si suaminya ini repot gitu ngangkat-ngangkat bangku sendiri gitu ke kali gitu kan. Sampai akhirnya ditanya sama tetangga gitu kan, bang mau kemana? Dia nggak ngaruhin, dia tetap terus jalan. Tapi kan si tetangga ini mungkin curiga gitu kan, kenapa mesti bangku dibuang gitu kan. Akhirnya setelah bangku itu dibuang, masuk lagi lah dia nih ke dalam rumah, mungkin mau ngurusin si mayat istrinya ini kan. Tapi si tetangga yang ngelihat ini kepo nih, samperin lah itu kali yang di dekat rumahnya itu yang dia buang sofanya itu. Dan si tetangganya pun kaget karena ngelihat sofa itu udah bersimbah darah, dan kenapa harus dibuang gitu kan, ini ada apa gitu. Akhirnya dari tetangga itu cerita ke tetangga-tetangga lain. Akhirnya sampai warga itu datang ke rumahnya, gedor-gedor pintu rumahnya, dan alhasil warga dikejutkan dengan adanya mayat istrinya, dan suaminya juga udah pasrah, bingung mau kayak gimana, karena ya warga udah ngeliat langsung, nyaksin langsung. Dibawalah si suami ini ke polsek, dan si mayat dari sang istri diurus sama warga sampai dengan pemakamannya. Setelah penguburan pemakaman yang selesai, yang pasti ada teror guys. Teror itu selama 40 hari. Jadi bokap gua sampai nggak berani yang namanya lewat jalan itu, karena konon katanya si almarhum ini bergentayangan di dekat area rumahnya. Karena meninggalnya juga kan ya tragis sih, kalau gue bilang tuh meninggalnya tragis gitu kan. Bokap gue tuh dengar cerita dari tukang gorengan guys. Jadi ada tukang gorengan tengah malam lewat situ, lewat daerah rumahnya guys. Itu sih emang gorengannya udah mau akhir-akhir pulang, jadi kayak
dia mungkin udah jualan dari pagi atau dari siang atau dari sore gitu kan. Nah itu malam arah dia mau pulang gitu. Hanya tersisa beberapa gorengan lah gitu. Tiba-tiba ada sosok perempuan yang manggil-manggil si tukang gorengan itu, kayak, bang, bang, beli gorengannya dong bang, gitu. Akhirnya si tukang gorengan ini berhenti guys, berhenti, benar, ada sosok perempuan itu, cuman ngebelakangin. Jadi kayak posisinya nih, abangnya di belakang nih, terus dia tuh kayak ngomong ini, bang beli gorengannya 5.000. Dia tuh nggak balik badan, cuman beli gorengannya 5.000, tangannya doang gitu guys ke belakang. Ya sama si tukang gorengan ini ya yang ngerasa pembeli gitu kan, diambil lah uangnya, dikasih lah gorengannya kan seharga 5.000. Setelah itu dimakan nih gorengannya. Pas abangnya udah mau jalan lagi nih, si cewek itu bilang, si sosok itu bilang, jangan jalan dulu bang, saya kayaknya masih lapar. Akhirnya si tukang gorengan itu nggak jalan dulu nih guys, dia duduk nungguin si sosok itu, perempuan itu selesai makan. Terus dia ngeluarin duit lagi 5.000, beli lagi bang 5.000, dia bilang. Dikasih lah sama tukang gorengannya 5.000. Nih bu gorengannya, diambil lah gorengannya ini kan. Si tukang gorengannya itu ngeliat gorengannya tuh dimakan itu. Pas tukang gorengannya mau ngangkat pikulan gorengannya lagi tuh, tiba-tiba si sosok ini ngomong ke tukang gorengan, bang, kok saya nggak kenyang-kenyang ya? Tiba-tiba si tukang gorengan itu bingung dong, udah makan gorengan 10.000 kok nggak kenyang-kenyang gitu kan. Terus si tukang gorengan ngomong kayak gini, makannya pakai nasi kali bu, biar cepet kenyang. Terus dia ketawa itu kayak gitu, kayak ketawa ngelenyek gitu, tau gak sih, kayak gitu. Cuman kelihatan di belakang dia gitu. Nah terus si tukang gorengannya senyum kan, ya udah bu saya mau pulang. Enggak bang, ya gimana saya mau kenyang bang. Tiba-tiba dia langsung muter arah ke tukang gorengan, balik badan, hadap-hadapan sama tukang gorengan. Gimana saya mau kenyang bang, orang perut saya kayak gini. Tukang gorengannya ngeliat sosok itu dengan perut yang gorengan itu jatuh dari perutnya guys. Tukang gorengan itu langsung lari kenceng banget guys, ditinggal gerobaknya. Ya, kalau gue juga jadi tukang gorengan ya, gue udah kagak bisa lari kali guys, yang ada gue udah pingsan di situ. Mungkin besok pagi gue baru sadar. Udah akhirnya untung orang situ ada yang tahu nih, oh tukang gorengan ini rumahnya di situ, disamperin lah ke rumahnya besok paginya. Ternyata ya benar, si tukang gorengan ini benar-benar ketemu sama sosok yang emang benar-benar siangnya itu di sama suaminya sendiri. Daerah itu cukup sepi pada saat itu guys, sama sekali nggak ada orang yang berani lewat situ sampai dengan 40 harinya dia. Kadang ada orang yang lewat situ pakai motor nih, sengaja gitu kan, lewat situ nih pakai motor nekat, dia pasti ada, bang ikut bang ikut, dia pasti ada. Tapi untuk orang yang tahu ada panggilan kayak gitu, yang pasti dia langsung tetap ngebut, nggak akan pernah berhenti. Karena memang se-creepy itu dia ngasih tahu wujud terakhirnya dia guys. Jadi kayak gimana sih, kayak kita manusia ngelihat wujud bener-bener yang tragis gitu bentuknya, yang udah nggak karuan, yang pasti kita kan nggak kuat kan, kita kan pasti lemes gitu kan. Nah nggak akan ada orang yang berani lewat situ sama 40 hari. Tapi akhirnya setelah 40 hari alhamdulillahnya nggak pernah lagi ada yang namanya teror-teror dari dia guys. Ya mungkin dia sudah tenang di alamnya, atau memang si suaminya ini memang sudah mendapat hukuman yang setimpal dari apa yang dia lakuin ke sang istri. Oke, guys, makasih yang udah nonton cerita gua dari awal sampai akhir. Pastinya jangan lupa itu pencet loncengnya sama tombol subscribe-nya, dipencet aja, gratis, nggak pakai duit.
agar channel gue bisa terus berkembang, gue juga bisa terus bercerita, berbagi cerita misteri lagi sama kalian semua. Akhir kata gue ucapkan thank you yang udah nonton channel gue, cerita gue, jangan bosen-bosen ya, dan bye bye, assalamualaikum.